setiap update-nya mereka menawarkan hal-hal baru lah. Bisa dibilang software ini disebut-sebut sebagai revolusioner ya di bidang 3D rendering, yang mana mereka telah mengintegrasikan AI ya, AI ke dalam software ataupun fitur mereka. Seperti contohnya di sini ya, teman-teman bisa cek langsung di websitenya di fiverender.com ya. Di sini eh, mereka telah menyediakan berbagai macam informasi terkait dengan software mereka. Jadi teman-teman dapat mendownloadnya secara langsung di sini secara gratis ya. Memang software ini gratis, tapi teman-teman kalaupun ingin mendapatkan fitur yang lebih banyak, fitur yang lebih lengkap, mau baik itu aset ya, material, HDRI dan lain sebagainya, itu memang berbayar untuk mendapatkan versi yang pro-nya. Tapi teman-teman sebetulnya bisa mendapatkan ataupun mendaftar ya lisensi student untuk mendapatkan fasilitas yang sama dengan versi pro-nya ya. Jadi ini memang menarik ya teman-teman. Oh ya, di sini saya akan disclaimer terlebih dahulu ya terkait dengan software Device Render ini. Memang membutuhkan sistem requirements yang relatif tinggi ya, terutama pada penggunaan graphic card ya, yang mana di sini rata-rata VRAM yang digunakan untuk menjalankan Device Render ini dengan lancar, dengan baik ya, memang eh, ada GTX 6 GB ke atas ya, RTX 4 GB dan lain sebagainya. Nah, setelah teman-teman sudah menginstal di Vive Render, ya, semuanya saya asumsikan sudah menginstal di Vive Render, ya, teman-teman bisa buka langsung softwarenya. Oke, jadi ini merupakan tampilan awal ya dari di Vive Render. Ya, hal pertama yang teman-teman bisa lakukan setelah install ataupun download di Vive Render, ya, teman-teman bisa buat akun dulu di sini, ya, untuk mendapatkan fitur-fitur dari di Vive Render secara langsung. Nah, kemudian ya, teman-teman bisa pergi ke bagian workflow. Nah, di sini kan ada beberapa plugin bawaan dari si Device Render ya, yang mana memang plugin-plugin ini dapat membantu kita untuk mengintegrasikan ataupun menyinkronisasi ya antara file gambar 3D gambar teman-teman ke dalam software Device Render ini. Mengingat memang base dari si software Device Render ini memang real-time rendering ya. Nah, di sini sesuaikan saja ya dengan kebutuhan teman-teman, apakah menggunakan SketchUp ya, 3ds Max, Revit, Rhinoceros ya, Archicad, Blender dan lain sebagainya. Karena di sini saya menggunakan SketchUp, maka eh, teman-teman bisa menginstal yang SketchUp. Kemudian kemudian kita bisa pergi ke bagian setting ya, setting dan juga bagian widget. Nah, di sini kan ada beberapa fitur yang telah mereka sediakan, mereka tawarkan ya. Di sini bisa kita aktifkan, yang mana memang fitur-fitur ini tentunya dapat membantu kita dalam proses 3D rendering ya. Yang pertama ada Advanced Camera Tool ya. Ini nanti akan saya jelaskan juga terkait dengan tools ini fungsinya apa ya. Kemudian juga ada Section Tools. Ini fungsinya eh, sama seperti di SketchUp ya, fiturnya sama. Yang mana ini bisa kita membuat potongan ya pada gambar 3D teman-teman, sehingga visual ataupun informasi yang dihasilkan pada gambar 3D teman-teman itu jauh lebih menarik ya. Tentunya ini dapat lebih menarik ya ketika kita bisa menyampaikan menggunakan ini, baik itu untuk presentasi kepada klien ya, kepada dosen dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bagian rendering ini ya teman-teman bisa mengaktifkan bagian yang ini, real time path tracing. Nah, ini merupakan salah satu ini ya, salah satu updatean terbaru ya dari Device Render. Singkatnya ataupun simpelnya, real time path tracing ini ya fungsinya itu eh, ini dapat memberikan kualitas yang lebih baik ya, khususnya untuk pencahayaan material. Apalagi untuk material yang membutuhkan pantulan yang lebih banyak ya, seperti metal, kaca ataupun air dan lain sebagainya. Dan tentunya dengan hasil yang lebih baik, performa juga tidak dikorbankan, tidak terlalu berat ya. Baik, di sini saya asumsikan teman-teman sudah setting itu semua. Di sini saya bakal langsung buka SketchUp. Nah, di file 3D ini ya, teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan gambar 3D model ya dari rumah tinggal.
Di dalam studi kasus ini kita bakalan ini ya, bakalan merender sebuah bangunan residensial ya, khususnya rumah tinggal yang mungkin nanti akan dijelaskan juga oleh pemateri kedua ya terkait dengan workflow renderingnya mulai dari awal ya, terkait dengan setting material, environment ataupun lighting dan lain sebagainya lah. Oke. Bagaimana cara kita untuk memulai software Device rendernya? Nah, di sini teman-teman ketika sudah menginstal tadi ya, kita bisa klik connect to Device render ya. Pada bagian logo ini kita klik. Maaf, kita close dulu yang ini. Nah, teman-teman bisa klik yang new project untuk memulai project baru. Nah, di sini kita tunggu terlebih dahulu. Oke, ini merupakan tampilan awal dari software Device Render ya, yang mana memang banyak sekali fitur-fitur ataupun tools yang bisa kita ulik, bisa kita gunakan di sini ya. Hal pertama yang teman-teman bisa lakukan ya, saat pertama kali masuk ke viewport ini ya, teman-teman bisa pergi ke bagian navigasi. Nah, di bagian navigasi ini ada semacam mode ataupun metode teman-teman untuk melakukan movement kamera ya. Ada orbit, ya ada fly, ada walk. Jadi untuk orbit ini sama seperti SketchUp ya. Kita bisa menahan bagian wheel mouse pada teman-teman ya untuk geser-geser kamera seperti ini. Kemudian juga shift ya, shift dan juga wheel untuk geser seperti ini. Kemudian juga ada mode fly, ini menggunakan WASD ya, sama seperti bermain game untuk maju mundur. Kemudian juga Q untuk ke atas, E untuk ke bawah ya. Kemudian terakhir ada walk, ini sama ya seperti pandangan mata manusia ya, sekitar 165 cm ya. Kemudian setelah bagian navigasi ada bagian display ya. Jadi untuk bagian display ini memang sama seperti SketchUp ya. Ada mode wireframe, ada clay mode dan lain sebagainya, dan juga di real time quality ini ada precise dan smooth. Jadi yang mode smooth ini ya, ini memang tidak terlalu realistik. Ini fungsinya untuk eh, mengurangi beban kerja pada komputer ataupun device laptop teman-teman. Jadi ini berfungsi ketika model yang teman-teman gunakan itu cukup berat ya, sehingga ini bisa kita gunakan untuk setting material, setting lighting dan lain sebagainya gitu. Namun di sini saya akan menggunakan yang precise saja ya, karena model ini tidak terlalu berat ya. Baik, saya akan gunakan mode fly terlebih dahulu. Oke. Setelah itu di bagian kamera. Nah, di bagian kamera ini kan ada exposure. Ya, exposure ini semacam intensitas seberapa terang sih yang akan kita gunakan pencahayaannya gitu. Nah, ini bisa kita atur sendiri, kita ulik sendiri nantinya mungkin akan dijelaskan juga. Kita bisa matiin aja nih ya. Kemudian ini ada FOV ataupun field of view. Nah, ini. Jadi ini fungsinya ya sama seperti lensa kamera aslinya ya, yang mana memang ini untuk seberapa lebar lensa yang bisa kita gunakan untuk menangkap objek 3D. Semakin dekat maka dia akan semakin lensanya semakin kecil seperti ini, semakin lebar juga otomatis gambar 3D teman-teman akan semakin terdistorsi ya. Kemudian ada depth of field ataupun kedalaman ya, ini biasanya untuk melakukan shot-shot yang semacam beauty shot ya, yang mana memang untuk backgroundnya nanti otomatis akan ngeblur ya. Nah, di bagian view ini ya, ini yang penting. Bagian view ini kan ada dua, 2 point dan juga perspektif ya. Untuk mode perspektif ini bisa dibilang 3 titik hilang ya. Ketika kita menggerakkan kamera, ya otomatis garis vertikalnya akan tidak tegak lurus. Berbeda dengan yang 2 point ini. Jadi kemanapun kita menggerakkan kamera ya, garis vertikalnya itu otomatis akan tegak seperti ini. Nah, ketika rendering ya, biasanya ketika kita setting baik itu material ya, lighting dan lain sebagainya, kita biasanya menggunakan ini ya untuk memudahkan kita lah dalam pergerakan ataupun movement kamera. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah scenes kamera yang baik ya, yang menarik, kita bisa menggunakan yang mode F8 ini. Mungkin sedikit tips dari saya pribadi ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi untuk
bagian FOV ini ya teman-teman bisa atur untuk eksterior itu mungkin sekitar 40-an masih oke ataupun 35 ya sampai 60-an. Ya, kalaupun teman-teman agak sedikit apa di maxin ya, dilebihin seperti ini mungkin agak sedikit terdistorsi ya bangunannya. Kecuali teman-teman ingin menangkap sebuah bangunan yang agak sulit dijangkau oleh kamera, boleh ya. Kemudian untuk sedikit tips juga ya dari saya pribadi, untuk kita mengambil scenes yang baik itu ya, kita bisa menggunakan skala ataupun proporsi 3 untuk langit, ya, 2 bangunan, 1 untuk ground. Maksudnya itu kita bisa membuat space yang lebih pada area langit, ya, sehingga bangunan ataupun lingkungan environment yang kita hasilkan di sini itu scenes-nya lebih menarik, lebih lega, ya, lebih luas. Mungkin contohnya seperti ini. Nah, kemudian di bagian taskbar yang paling atas di tengah ini, ya, ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada lighting ya, point light, kemudian ada spotlight untuk lampu sorot ataupun downlight dan lain sebagainya, ada lampu strip light, ini lampu LED strip ya. Kemudian rectangular light, ini lampu untuk area yang lebih luas jangkauannya. Kemudian ada path tool. Nah, ini fungsinya yang menarik dari di Five Render ini ya. Teman-teman bisa menaruh berbagai macam objek ya. Dalam kasus ini ada karakter, ada vehicle, ada animal. Nah, teman-teman nantinya ya bisa meletakkan berbagai macam objek tersebut dengan jumlah yang banyak tanpa kita meletakkan satu-satu. Mungkin di sini saya bakal contohkan secara langsung ya. Di sini saya akan uh, menaruh karakter ya ataupun manusia. Nah, di sini saya sudah mendownload beberapa karakter manusia yang akan saya letakkan di uh, lingkungan 3D model ini ya. Teman-teman bisa select apapun itu sesuai dengan kebutuhan ya. Setelah itu ya, kita bisa klik silang ya. Nah, di sini kita bisa tarik garis bagaimana alur manusia tersebut bergerak. Misalkan ke sini ya, sini, sini, maaf. Nah, dia otomatis akan terletak berbagai macam karakter yang telah kita pilih tadi. Jadi ini tentunya sangat membantu kita ketika kita ingin membuat sebuah visualisasi untuk apa, misalkan bangunan publik ya yang membutuhkan banyak orang di lingkungan sekitar, maka ini sangat-sangat diperlukan. Kemudian lanjut juga di bagian vehicle ataupun kendaraan. Nah, ini juga menarik ya. Ketika kita ingin membuat sebuah kehidupan lalu lintas ya, banyak mobil. Ya, kita bisa menggunakan ini karena memang mobil yang kita taruh menggunakan path tool ini memang animasinya langsung tersedia gitu, langsung bergerak mobilnya seperti ini. Nah, jadi ini sangat membantu lah. Kemudian ini ada animal ya, mungkin mirip-mirip seperti yang tadi. Ini ada brush tool. Nah, ini juga menarik untuk landscape ya. Jadi kita bisa brush semacam berbagai macam tanaman ke dalam ke bagian area lingkungan yang kita inginkan. Misalkan di sini ya saya memilih ada objek tanaman ataupun vegetasi di sini ya ada ya macam-macam ya. Kemudian di sini ada radius ya kita bisa setting ataupun ulik sendiri. Di sini ada density, ada random size ya. Nah, setelah itu ya teman-teman bisa langsung semacam menggambar ya di sini. Kita tarik. Nah, dia otomatis akan banyak seperti ini. Ya, jadi kita tidak perlu lagi untuk bercocok tanam satu-satu untuk menambahkan vegetasi. Jadi ini sebetulnya sangat-sangat membantu ya ketika terdapat banyak area hijau di 3D model teman-teman gitu. Lanjut, ini ada path, ada scatter. Path ini sama ya dengan yang tadi, tapi dia lebih ke vegetasi. Kemudian juga ada particles. Nah, untuk particles ini, nah ini yang menarik dari Device Render ya. Mereka telah menyediakan berbagai macam particles elemen ya untuk kita gunakan ketika kita membuat animasi ya. Di sini ada air ya, ada kembang api, ada asap dan lain sebagainya gitu. Kemudian di sini ada
Camera Tools. Nah, ini yang telah saya aktifkan sebelumnya tadi ya. Jadi fungsi Camera Tools ini kita bisa eh, mencari ataupun menggunakan apa rasio yang akan kita gunakan untuk gambar scenes render teman-teman. Jadi misalkan di sini ya kita akan menggunakan rasio apakah 1:1 ya, 4:3, 3:2 dan lain sebagainya. Di sini misalkan dalam kasus ini saya akan menggunakan 1:1 ya, misalkan untuk post Instagram ya dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa kita atur. Nah, bagaimana cara kita untuk melihat seperti apa nanti tampilannya? Teman-teman bisa klik viewport kecil yang ini ya, kotak kecil ini kita bisa klik. Nah, otomatis dia akan berubah tampilannya seperti ini. Oke. Nah, mungkin di sini saya bakal eh, kasih letaknya seperti ini. Nah, ini sudah cukup menarik untuk tampilan view-nya ya. Kemudian eh, ada sections. Nah, ini sections yang sudah kita aktifkan tadi. Sama seperti SketchUp ya, fiturnya untuk membuat potongan. Caranya ya kita tinggal klik ke area bangunannya, ke mana arah aksisnya ya, kita bisa geser-geser. Nah, di sini memang cukup gelap ya, karena memang di dalamnya tidak ada lampu ya. Mungkin teman-teman bisa ulik sendiri lah terkait dengan fitur ini. Dan juga ada scatter ya, sama seperti tadi, namun ini lebih luas jangkauannya. Jadi ini ada ya macam-macam. Nah, di sisi kiri layar bar teman-teman ya, di sini ada scenes, ada layer, ada objek imported. Nah, di sini ya teman-teman bisa add scenes seperti SketchUp ya. Teman-teman bisa klik create new scenes, nanti otomatis dia akan membuat scenes baru. Nah, otomatis scenes ini mengikuti settingan yang telah kita ubah sebelumnya. Nah, nanti dia balik lagi seperti ini. Kemudian juga ada layer, ada objek. Ini juga nanti akan saya jelaskan. Kemudian kita bakalan masuk ke aset. Nah, untuk aset ini sendiri ya, teman-teman, memang banyak sekali di sini beberapa aset yang bisa kita gunakan. Walaupun ada beberapa yang tidak bisa kita buka, tidak bisa kita gunakan karena membutuhkan akses versi yang pro ya. Namun menurut saya ya, versi gratis sudah sangat-sangat cukup lah, sangat-sangat memfasilitasi kita sebagai mahasiswa ya, arsitek, interior designer ya, dan lain sebagainya. Karena memang aset-aset yang mereka sediakan ini sudah sangat banyak ya, dan juga tentunya sudah high poly ataupun HD. Ya, ini sangat menarik. Ya, ini ada pohon ya, macam-macam. Kemudian juga ada material. Mungkin saya bakal contohin langsung ya. Misalkan tadi kan ada material kaca di jendela rumah tersebut. Mungkin kita bisa langsung searching secara langsung ya. Gelas ya. Nah, di sini otomatis banyak sekali material-material yang bisa kita gunakan nantinya untuk kebutuhan setting material. Nah, misalkan di sini saya akan menggunakan normal glass. Nah, di sini bisa langsung kita aplikasikan ke sini. Kita klik, otomatis dia gelasnya berubah seperti ini. Atau kita ingin menggunakan yang frosted, ya biasanya digunakan di kamar mandi. Nah, ini bisa juga gitu. Kemudian ada aset partikel, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian ada scatter. Nah, ini yang menarik dari Device Render ini, mereka telah menyediakan template untuk scattering untuk landscape ya. Ini banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa kita gunakan. Walaupun memang mayoritas itu tidak bisa terbuka ataupun tidak bisa kita gunakan mengingat membutuhkan versi yang pro. Tapi misalkan di sini saya bakal contohin akan menggunakan yang Mido ini ya. Kita klik ya. Kemudian kita aplikasikan ke area material yang akan kita taruh rumput tersebut. Tapi ini sebetulnya agak cukup ini ya, cukup banyak areanya, cukup besar, mungkin agak sedikit berat, tapi mungkin kita tunggu dulu ya. Em, maaf agak kita tunggu dulu ya. Masih loading. Sebetulnya teman-teman bisa ulik sendiri ya terkait dengan beberapa fitur tadi ya yang ada di Five Render. Ada aset, ada apa tadi, ada
ini ya layer, scenes dan lain sebagainya gitu. Nah, ini sudah ya, sudah teraplikasikan di sini. Nah, ini menarik ya, sudah banyak semacam rumput liar di sini. Jadi kita tidak perlu untuk menanaminya bercocok tanam satu-satu untuk menaruh vegetasi di sini. Itu kan cukup memakan waktu ya. Nah, kemudian ada HDRI. HDRI juga telah disiapkan oleh Device Render dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke bagian sisi kanan layar teman-teman. Nah, di sini ada Geosky, ada Custom, ada HDRI. Jadi Geosky ini untuk mengatur cahaya ataupun pencahayaan matahari, ya, apakah siang, malam, dan lain sebagainya, gitu. Kemudian juga ada cloud ini bisa kita atur juga, ya, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ada fog ataupun kabut, ada wind, ya, angin ini biasanya untuk membuat animasi, ya, sehingga daun-daun ataupun vegetasi nantinya akan bergerak, gitu. Kemudian ada ini cipratan air ya. Ketika ingin membuat scenes hujan ya, animasi hujan. Nah, ini bisa juga otomatis juga ini jalanannya juga bisa kita atur langsung apakah ingin mengkilap seperti ini ya, bekas hujan ya. Kemudian juga ada snow ini tidak perlu mungkin. Nah, ini bisa teman-teman ulik sendiri ya terkait dengan fitur-fitur seperti ini. Kemudian ada apa lagi? Custom ya, ini mirip sama seperti tadi ya. Seperti Geosky, ada HDRI, ya HDRI juga telah mereka sediakan. Ada early morning, macam-macam. Ya, misalkan di sini saya akan menggunakan yang ini. Nah, ini bisa kita atur, sesuaikan saja. Oke, mungkin lanjut ke bagian efek. Ini sama seperti software pada umumnya ya, untuk mengatur exposure ya, ada highlight, local exposure, macam-macam. Ya, ini bisa kita atur ke lebih warm ataupun lebih cold ya. Kita arahkan ke sini misalkan untuk mendapatkan mode ataupun mood yang warm, biasanya untuk daytime render ataupun siang hari ya. Dan ada bloom ini untuk semacam ini, misalkan saya contohin langsung, saya akan menggunakan yang early morning. Nah, semakin kita geser ini ya, dia maka akan semakin ngeblur seperti ini. Nah, ini menarik ya untuk memberikan efek yang lebih dramatis lah terhadap objek yang akan teman-teman render. Kemudian ini ada lens flare ya, macam-macam. Kemudian kita bisa masuk ke bagaimana cara kita ngepick material yang akan kita setting. Ya, caranya itu kita bisa klik klik I ya, shortcutnya itu I. Kita bisa select material yang akan kita ubah. Nah, di sini kan macam-macam, ada base colornya, ada normalnya. Nah, yang menarik dari Device Render ini ya, mereka telah menyediakan AI untuk generate PBR tekstur. Buat teman-teman yang belum tahu PBR tekstur, itu adalah semacam tekstur yang menyediakan banyak sekali bagian-bagiannya untuk memberikan efek yang lebih menarik pada apa? Pada material ataupun teman-teman material yang akan teman-teman ubah gitu. Ada normal ya, normal, spekular, macam-macam, roughness ini untuk seberapa mengkilap, seberapa glossy material yang akan kita atur ya. Nah, ini kita akan mencoba fitur ini terlebih dahulu. AI Generated Texture Maps, oke. Nah, ini otomatis dia akan mengenerate semacam material yang walaupun material tersebut belum PBR, tapi kita bisa jadikan menjadi PBR. Nah, dia otomatis muncul nih, ada normal normal mapnya ya, ada roughness-nya, ada AO-nya dan macam-macam. Oke. Kemudian eh oh ya, salah satu fitur yang menarik ya, ada AI dari device render yang menyediakan untuk mencocokkan mood render antara gambar yang telah teman-teman sediakan. Misalkan di sini saya memiliki hasil renderan yang lain ya, misalkan yang ini kita akan gunakan sebagai referensi untuk mencocokkan dengan scenes yang telah kita buat di sini. Nah, kita bisa upload gambarnya di sini, kemudian kita klik ini. Lalu kita klik Start Generating.
nanti dia otomatis settingan baik itu seperti langit, pencahayaannya ya, kemudian ada saturasi warnanya seperti apa dan lain sebagainya itu otomatis akan menyesuaikan dengan gambar referensi teman-teman ya. Kita tunggu dulu sebentar. Lagi kita apply. Mungkin cukup memakan waktu. Nah, nih otomatis dia akan berubah seperti ini ya. Ini sangat-sangat membantu kita ya untuk meminimalisir waktu dalam proses 3D rendering. Kita tunggu dulu ya hasil akhirnya seperti apa. Nah, di sini kan sudah jadi tuh. Menarik sekali ya. HDRI-nya juga berubah, pencahayaannya juga berubah, saturasi warnanya, shadow-nya, ketajaman bayangannya juga berubah macam-macam gitu. Mungkin terakhir ada untuk animasi ya, animasi yang mana ini ada salah satu fitur dari Device Render itu kita bisa membuat mana ya, bentar. Ya, template yang telah disediakan dari Device Render untuk membuat animasi sesuai template ya. Misalkan di sini saya akan menggunakan horizontal pull. Nah, dia nanti otomatis, maaf salah ya. Kita delete. Mungkin ini dulu ya, kita gunakan yang ini. Nah, di sini saya akan menggunakan yang horizontal pull. Nanti otomatis dia akan membuat animasi kok seperti ini. Bentar. Nah, dia otomatis akan membuat animasi sesuai sesuai dengan template yang ada di Device Render. Ya, teman-teman bisa ulik juga di sini. Banyak sekali. Ada twist out, ya, ada 360 dan lain sebagainya. Misalkan di sini dia muter, ya keren. Mungkin itu ya. Kemudian juga ada ini ya. Ini mungkin baru saya juga belum mencobanya terkait dengan fitur ini. Ya mungkin itu dulu sih material dari saya pribadi ya. Memang banyak sekali fitur-fitur yang belum kita ulik lagi di sini ya, saking banyaknya. Dan mungkin teman-teman nantinya bisa coba sendiri di rumah ya terkait dengan tools-tools yang telah saya jelaskan tadi ya. Mungkin sekian dulu ya materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah. Terima kasih materi satu dari Rafa, singkat dan padat sekali ya. Jadi mungkin bagi yang belum pernah pakai Device Render ataupun baru mengenal aplikasi rendering mungkin agak-agak canggung ya masih ya. Tetapi tidak mengapa karena nanti di materi 2 untuk sesi pertanyaan mungkin di hold dulu ya, ditahan dulu. Di sesi kedua atau di materi kedua dari Quirinus Alpha nanti akan membawakan cara mengaplikasikannya ya. Untuk Alpha sudah siap, Pak? Iya, Pak. Masuk. Siap ya. Oke, Ya. jadi kita lanjut ke sesi kedua. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan silakan ditahan atau bisa dimasukkan di dalam chat box dari Zoom kita. Jadi bagi yang ada mau bertanya awal mungkin bisa dituliskan. Kalau misalnya ada unek-unek apa supaya nggak lupa ya. Supaya nggak lupa nanti sudah tercatatkan bisa nanti kita diskusikan setelah selesai seluruh materi dibawakan gitu ya. Jadi untuk Alfa kami persilakan Pak. Iya, Pak. Oke. Udah kelihatan sessionnya? Ya, kelihatan. Ya, jadi terima kasih untuk Pak Fajri dan Rafa yang udah menjadi materi pembuka pada sore hari ini. Jadi untuk selanjutnya kita di sini bakal eh, ngebuat workflow dari render dengan mood siang hari.
Ya disclaimer buat teman-teman. Di sini saya pakai device yang Edu Edu Pro Edu Pro. Jadi untuk teman-teman yang masih pakai versi free bisa menyesuaikan ya. Jadi waktu pertama kali masuk viewport, yang harus dilakuin adalah ubah ke mode navigasi fly. Terus, di sini kita bakal bikin scene buat nentuin kameranya. Bisa pencet bagian ini. Untuk aspek rasio sendiri, di sini saya pakai 4:5 atau 10:10 banding 13. 10:10 banding 13:50. Jadi kita di sini bakal nyeting kameranya dulu. Gimana enaknya, bagusnya. Oh iya, jangan lupa hidupin grid ya untuk membantu teman-teman positioning objek ya. Oh iya, kalau udah kira-kira kameranya udah disetting, teman-teman bisa update scene. Kalau teman-teman lupa update scene, dia bakal balik lagi ke scene awal kita pencet scene tadi. Jadi lanjut untuk setting pencahayaan dulu, environment. Di sini kita bakal fokus ke geosky aja. Teman-teman bisa nyeting ini dengan tentuin parameter yang ada di sini, mulai dari sunlight intensity sampai ke sun disk radius. Kalau teman-teman kira-kira udah setting environment-nya, bisa diupdate lagi sini ya. Sampai di proses bagian ini. Terus untuk selanjutnya kita bakal texturing material. Mungkin bisa mulai dari ground. Untuk settingan material ini. Jadi di Five itu ada material template, mulai dari custom, surface scattering, transparan, water, swirling water, paint, displacement, cloud, custom alpha, multimedia, volley, dan drive. Ya, ada juga. Jadi di device ini ada fitur round corner atau semacam chamfer kalau di itu. Jadi dia ngebuat ujung dari material bakal round gitu, nggak terlalu kelihatan.
Jadi bakal nge-hamster kayak gitu. Setting jalan ya. Ya, jadi di Vive juga ada material scan PBR dari PBR Max. Jadi dia ini mirip kayak kalau teman-teman pernah pakai Twinmotion, di Twinmotion tuh dia scan-nya pakai Mega Scan, sedangkan di Vive ini PBR Max. Iya, tambahan lagi untuk material di Vive ini, teman-teman ada fitur yang namanya UV Randomizer, di mana fitur ini bakal nge-randomize tekstur dari material yang teman-teman gunakan. Misalnya kayak ini. Jadi dia eh, teksturnya bakal ngerandom, nggak repetisi kayak kayak yang rumput ini, rumput ini, soil ini. Mungkin bakal lanjut lagi buat texturing terus. Gitu.
Jadi teman-teman juga bisa nge-duplicate material. Pertama pencet I, terus pencet O, terus arahin ke material yang bakal di-duplicate kayak gini. Mungkin untuk tekstur material segini aja dulu. Bisa lanjut ke ngitung environment, environment sekitar kayak tumbuhan kayak gitu. Mungkin bisa dimulai dari scatter. Jadi untuk settingan scatter ini bisa based on model atau based on material. Misalnya based on model dia bakal nge-scatter satu model itu. Tapi kalau based on material dia bakal nge-scatter yang cuma material itu aja. Teman-teman bisa pencet Ctrl atau X itu gitu model-modelnya. Di sini kita bakal pakai berdasarkan material. Hmm. Kita bisa lanjut ke setting tanaman. Ya, jadi teman-teman juga bisa ngeduplicate objek caranya dengan tahan shift terus digeser. Jadi dia bakal nge-copy objek tersebut. Ini lagi.
Jadi untuk fitur pet ini, teman-teman bisa nge-nyet eh, setting model ya supaya supaya lebih natural dengan random direction, random offset, spacing, random size. Teman-teman juga bisa ngedit titiknya pakai edit ini. Kalau teman-teman mau mendekin titik-titik ini, kita tarik aja gini, tiba kan nyesuaiin lagi.
Gitu aja mungkin untuk setting tanamannya. Jadi kita lanjut ke vehicle. Kalau menurut teman-teman kendaraan yang ada di sini kurang bagus, teman-teman bisa kok nambahin dari luar. Terus dijadi lokal asset. Contohnya kayak ini. Jadi cara nambahin lokal asset itu, teman-teman import file 3D yang teman-teman bakal pakai. Terus di bagian sini add to local. Otomatis dia jadi bakal jadi eh, offline library teman-teman. Ya sedikit tip and trick. Teman-teman bisa ngebuat jet jatuh ke ground dengan Control F shortcutnya. Atau teman-teman bisa di di apa ini? Bagian objek, klik kanan, terus drop vertikal atau drop along the terrain. Jadi objek teman-teman bakal ngikutin terrain daripada terrain tersebut. Jadi di device juga ada fitur fitur decals, di mana decals ini kayak ngasih pattern-pattern kayak ini ke material. Contohnya kayak ini, ada manhole. Jadi nggak perlu pakai 3D, cuma pakai decals kayak gini. Udah bisa nyiptain
kalau bagus kayak gini. Mungkin segini aja dulu. Kita coba render. 2K aja ya, biar jangan lupa pause-nya dihidupin kalau mau push through pakai AI. Dan jangan lupa di save. Jadi di Five ini harus save dulu biar fitur fitur AI ini bisa dipakai. Coba render. Oh iya, untuk settingan path tracing-nya di sini default ya dengan SPP 64 GI1 versi dep 1. Teman-teman bisa nunggu waktu renderingnya. Jadi untuk settingan path tracing, makin besar SPP-nya bakal ngaruhin ke render time-nya. Itu bisa sampai 5 kali lipat bahkan. Jadi nanti setelah render selesai, kita bakal nyoba ngebikin motion blur dari mobil ini sama bakal nge-touch up pakai AI. Oh iya, untuk versi free, di 5 ini ngasih sebanyak 50 kali kesempatan buat nyoba AI-nya. Sedangkan kalau versi E2 atau versi Pro, ya limited. Jadi teman-teman kalau punya, misal punya email kampus atau email sekolah, bisa tuh dicoba-coba untuk apply E2-nya. Jadi kalau udah selesai kayak gini, bisa ke AI post processing di AI Enhancer. Jadi teman-teman bisa nge-select
mana yang mau dibuang atau mau yang nggak mau di passenger. Misalnya di sini saya mau pengecualian ke mobilnya supaya nggak ngerubah bentuk dari mobil itu. Ini tinggal AI changer aja. Jadi untuk AI device nih sifatnya masih cloud, jadi tergantung koneksi internet teman-teman juga. Jadi tinggal tunggu aja ini. Jadi hasil akhirnya pada kayak gini. Mungkin ada beberapa bagian yang jadi agak kurang mungkin di sini. Mungkin kita bisa lanjut ke efek. Di sini bakal ngasih efek motion blur buat mobil. Jadi ada di bagian motion blur, teman-teman pilih mobilnya. Teman-teman juga bisa hold control buat nambah multiple select dan tinggal atur weight-nya. Dan bakal jadi kayak gini. Kalau misal sudah, teman-teman bisa save. Oke, mungkin sekian dulu untuk workflow singkatnya. Teman-teman bisa ngulik sendiri supaya lebih bagus lagi atau post processing pakai Photoshop. Saya kembaliin ke moderator lagi. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini yang telah bersedia meluangkan waktunya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mengingatkan kembali kepada peserta workshop pada hari ini untuk mengisi absensi. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan dapat langsung raise hand atau melalui kolom chat. Di sini udah ada beberapa pertanyaan yang bertanya melalui kolom chat. Mungkin untuk Rafa ataupun Alfa untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan di kolom chat. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah tanya. Mungkin kita bakal jawab dari pertanyaan Satria Wicaksono. Ini pertanyaan Pak, untuk software D5 ini bisa ke semua versi SketchUp atau cuma versi 20 ke atas? Jadi untuk D5 ini, untuk listingnya ada di webnya. Jadi teman-teman bisa ngecek
Kira-kira sesuai gak di Five teman, kompatibel gak sama kecapnya? Mungkin Rafa ada tambahan? Sama sih ya, mungkin bisa teman-teman cek sendiri di website di Five-nya. Ya, memang di websitenya sudah lengkap, jelas ya, terkait dengan informasi eh, dari di Five Render. Mungkin Oke, Mungkin jadi kita lanjut lagi untuk pertanyaan Abid Sadid Bari. Izin bertanya Kak, kemarin sudah daftar edu dan sudah terverifikasi tapi asetnya masih belum bisa di-download. Kalau misal udah terverifikasi dan di ACC harusnya udah bisa sih dia. Coba cek email ya, ntar ya. Ya, searching. Jadi misal di Five teman-teman di ACC edu license-nya dia bakal ada email um, nih, email kayak gini. Jadi bakal ada email welcome to di Five Edu License. Oh ya, di Five Edu License ini cuma 180 days ya, cuma sekitar 6 bulan. Nggak beda sama yang lain bisnis setahun. Jadi mungkin bisa cek lagi emailnya, apakah benar ada tulisan kayak gini. Kalau semisal ditolak, dia tuh bakal kayak mana ya? Nah, your request for this Five Edu sort of wrong. Kalau nggak ditolak, dia bakal dapat email kayak gini. Sedangkan kalau di Five-nya di ACC bakal kayak gini. Oke, lanjut lagi pertanyaan Aisyah Ahmad. Izin bertanya, apakah memungkinkan custom pada fitur material seperti menambah jenis landscape dan surfscape? Jadi bisa ya, kayak Inkscape. Coba coba tunjukin. Jadi contohnya kayak gini. Di base color map, teman-teman bisa ini bagian ini. Tinggal teman-teman cari aja misalnya. Misalnya, misalnya teman-teman ambil material dari luar. Jadi dia masih bisa ya import material dari luar. Kayak Inkscape gitu. Ini lanjut lagi pertanyaannya. Apakah kalendernya bisa dibagi? Mungkin Rafa bisa jawab. Oh, mungkin Rafa lagi. Jadi untuk file rendernya nanti bakal kami diskusi lagi. Kira-kira mau di-share atau enggak? Ya gitu. Mungkin untuk pertanyaannya itu udah nggak Ya, masih ada. Izin bertanya ke jadi gue nggak? pertanyaannya tadi saya izin masuk ya, Alfa ya. Ya, Ini ya, Alfa Pak. tadi membacakan pertanyaan terakhir ya. Apakah file rendernya bisa dibagikan? Mungkin untuk file render karena ini adalah
karya intelektualnya Rafa dan Alfa ya. Mungkin kalau untuk print screen dari tampilan mungkin bisa minimal mewakili dari hasil output device rendernya ya. Tapi kalau untuk file renderingnya mungkin nanti apa untuk sementara tidak di-share dulu mungkin ya untuk Alpha. Jadi untuk file 3D juga ini ada pertanyaan lagi. Untuk screen recording dan juga file 3D, mungkin untuk file 3D tidak dibagikan ke peserta ya, tapi untuk file recording nanti dari LSPA atau Lab Simulasi dan Permodelan nanti akan kita coba upload ke YouTube supaya nanti teman-teman mungkin ada yang terlewat dari materinya bisa diputar ulang di YouTube nanti. Begitu. Untuk file 3D, untuk sementara mungkin bisa menggunakan file 3D masing-masing atau bisa download dari 3D Warehouse. Kemudian tadi ada yang terlewat satu pertanyaan, sepertinya Alfa. Oh iya Mbak, Iya kegunaan itu izin bertanya dari Adila Lubna Mumtazah. Izin bertanya tentang kegunaan EO pada setting material. Nah, jadi EO itu sendiri. Jadi AO itu bakal ngasih apa ya, semacam bayangan di dalam tekstur. Coba kita contohin aja langsung. Misalnya ini, kita pakai EO ya. Nah, jadi semakin tinggi EO, dia bakal ngasih efek shadow. Jadi semakin detail kayak gini. Tapi di studi kasus lain memungkinkan semakin tinggi EO malah semakin aneh kayak gitu. Oke, mungkin sekian dulu jawabannya. Dan mungkin untuk selanjutnya bagi yang masih mau bertanya, silakan mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa raise hand juga. Ya, sambil kami juga mengingatkan lagi ya, untuk absensi mohon semua peserta untuk mengisi absensi. Link absensinya ada di atas. Saya coba copy lagi ke bawah, mungkin kalau ada yang terlewat. Mohon silakan diisi absensi, ada nama lengkapnya, kemudian ada juga institusinya dari mana, kemudian ada nomor kontaknya. Nomor kontaknya kalau bisa yang aktif WA juga ya. Kemudian di terakhir itu ada eh, saran mengenai kegiatan dari lab LSPA Unsri ini. Dan juga bagi rekan-rekan atau teman-teman yang sudah eh, mendaftar untuk sertifikat, karena memang kegiatan ini sebetulnya free ya di bawah lab simulasi dan permodelan, tetapi kami menyediakan juga sertifikat untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan rekam jejak kegiatan dan sebagainya, sehingga ada semacam sertifikat untuk sebagai bukti kegiatan dan juga pengingat kegiatan itu nanti akan kami siapkan. Untuk yang berdomisili di Palembang, nanti kami akan cetakkan dan bisa diambil di komunikasi dengan asisten lab simulasi dan permodelan. Untuk yang di luar kota nanti bisa chat via WA dan akan kami coba kirimkan ke teman-teman yang di luar kota. Gitu. Oke, di sini ada dua pertanyaan lagi ya. Ersa mungkin bisa dibacain aja, Ersa. Mohon dibantu. Ya, di sini udah ada dua pertanyaan lagi dari Muhammad Arif Fatar.
itu izin bertanya, adakah kesusahan atau hambatan dalam penggunaan D5 Render? Dan juga apakah ada rekomendasi spesifikasi laptop atau PC sebelum menggunakan D5? Mungkin untuk Rafa atau Alfa bisa menjawab pertanyaan dari Muhammad Arif Avatar. Ya, terima kasih udah ya. Jadi untuk device render ini ada di web system requirement ya. Jadi paling enggak kalian punya GPU dengan minimal VRAM 4 GB untuk RTX 3050. Sedangkan untuk versi lamanya itu bisa di VRAM 6 GB. Jadi misalnya kalian mau beli laptop atau PC sekarang, pastiin minimal VRAM-nya 6 GB untuk laptop. Mungkin bisa 12 GB untuk PC. Mengingat harga RTX yang VRAM 12 GB itu mungkin bisa 3060 12 GB. Itu udah mulai turun harganya. Oke, sekian dulu. Mungkin Rafa bisa nambah. Mungkin pertanyaan yang pertama tadi ya, apakah ada kesusahan dan hambatan? Ya itu mungkin pasti ada ya. Kalaupun misalkan kita masih baru ya, masih awal untuk mengenal di Five Render ini, teman-teman bisa belajar ya, belajar sendiri terkait dengan tools-tools tadi ya. Lama-lama mungkin semakin lama kita menggunakan software ini, tentunya maka akan semakin lancar. Jadi hambatan itu tentunya bisa kita atasi dengan penggunaan software ini secara berkala. Pokoknya sering-sering pakai software ini lah, biar lebih lancar. Mungkin itu. Iya, mungkin ada tambahan lagi, misal untuk hambatan. Misalnya teman-teman kebiasa pakai Enscape nih, yang mana render video di Enscape kan cepat. Sedangkan di D5 ini mungkin lebih lama, bisa 10 detik dapat 30 menit waktu rendernya. Itu tergantung resolusinya. Misalnya kayak gini. Jadi resolusinya ini, yang bagus sebenarnya di 2K. Tapi waktu rendernya bakal lama banget. Jadi paling nggak 7020 udah bisa sih. Itu untuk hambatannya. Mungkin lanjut lagi pertanyaannya. Ya, Kalau mungkin untuk saya menambahkan sedikit ya, Alfa. Jadi hmm, untuk tadi ada yang bertanya tentang rekomendasi spesifikasi laptop atau PC sebelum menggunakan D5. Jadi memang di bidang arsitektur kita memang membutuhkan tools atau media yang memang termasuk berat ya, jadi cukup canggih komputernya. Jadi memang terutama bagi adik-adik yang baru, mungkin baru tahun pertama di jurusan arsitektur, memang seringkali menjadi hambatan. Nah, untuk itu kita di lab simulasi dan permodelan memang sudah menyediakan ada 20 komputer di lantai 5. Spesifikasinya memang tidak canggih banget, tetapi minimal dari minimum requirements di Five Render sebetulnya sudah mencukupi. Dan juga di lab yang di lantai 2 itu ada beberapa komputer yang pakai NVIDIA Quadro. Jadi untuk yang berminat sebetulnya bisa menggunakan fasilitas yang sudah tersedia, dengan catatan memang nanti koordinasi lagi atau bertanya dengan kakak-kakak asisten lab simulasi dan permodelannya ya, supaya nanti peralatannya kita menjadi tertib dan juga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh oleh mahasiswa. Mungkin begitu. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan yang terakhir ya, Kak Ersa ya. Baik, mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir pada workshop hari ini. Itu dari Abid Abid Sadid, itu Kak, untuk pertama kali import file ke D5, itu kebanyakan tidak terbaca. Apakah memang harus diatur secara manual kembali di aplikasi D5-nya? Mungkin untuk Alfa ataupun Rafa bisa dijawab. Rafa mungkin bisa jawab. eh Tidak terbaca itu gimana tuh? Biasanya kalau dari pengalaman saya pribadi ya,
Biasanya itu kebanyakan di Enscape biasanya eh, beberapa material memang tidak terbaca, tapi rata-rata ketika saya menggunakan D5 itu terbaca. Kalaupun mungkin tidak terbaca, teman-teman bisa impor kembali sih. Impor kembali, impor ulang material tersebut. Mungkin ada tambahan dari Bang Alfa. Nah, cukup, cukup. Ya, ataupun mungkin bagi Abid Sadid Bari, kalau memang kasusnya spesifik ya mungkin kalau memang berminat untuk menampilkan atau men-share screen-nya supaya pemateri bisa lebih memahami kondisinya, mungkin bisa di-share itu ya. Jadi memang kadang-kadang hal yang sifatnya kasuistik seperti ini memang mungkin salah jenis filenya atau apa filenya adalah file backup dan sebagainya sehingga tidak terbaca. Jadi kasusnya memang kadang-kadang betul-betul spesifik ya. Mungkin sekian dari sesi tanya jawab. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan serta jawaban yang diberikan bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi. Oke, sebelum saya menutup acara pada hari ini, kami ingin mengadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bagi peserta, diharapkan mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Mungkin Kak Alfa juga bisa eh, Ini kabel webcamnya lagi rusak, Pak. Jadi nggak bisa nyambung ya, kameranya. ya, ya avatar ya. Ya, avatar dulu. Silakan panitia. Mungkin sekarang saya mulai sesi dokumentasinya. Satu, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua, 1, 2, 3. Ya, tak terasa kita sudah memasuki penghujung acara. Pada sesi pertama tadi, kita telah mempelajari tentang D5 Render sebagai software rendering yang canggih dan user-friendly yang sangat berguna dalam berbagai bidang desain, khususnya arsitektur dan interior. Lalu, D5 Render juga menawarkan kemudahan dalam menghasilkan visualisasi berkualitas tinggi dengan menggunakan teknologi real-time rendering yang memungkinkan desainer untuk melihat perubahan secara instan. Proses instalasi pada D5 Render ini pun juga memudahkan dengan tampilan antarmuka yang intuitif, memudahkan pengguna baru untuk segera memulai penggunaan. Semua tools yang diperlukan untuk membuat visualisasi tersedia di dalam UI yang sederhana namun powerful. Tadi juga kita sudah membahas terkait beberapa tips penting seperti optimasi waktu render dan pengaturan pencahayaan yang akan sangat membantu dalam mempercepat workflow sekaligus meningkatkan kualitas render kita. Lalu di sesi kedua tadi, kita fokus pada workflow yang digunakan dalam proses rendering studi kasus proyek rumah tinggal. Permodelan dimulai dengan pemilihan model 3D, kemudian dilanjutkan dengan pengaturan cahaya yang sesuai, pemilihan material yang tepat, juga penting untuk menghasilkan render yang realistis. Kita juga melihat bagaimana cara menghasilkan output gambar yang berkualitas tinggi dengan pengaturan format dan resolusi yang tepat. Itu juga adalah langkah yang penting agar visualisasi yang dihasilkan sesuai dengan harapan klien atau pemangku kepentingan lainnya. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya pada workshop lab simulasi permodelan hari ini. Saya Ersa Ramelia, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore. Oke, terima kasih Ersa dan juga saya selaku Ketua Lab Simulasi dan Permodelan Arsitektur menutup kegiatan ini.
Dan kami ucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk pemateri Rafa dan juga Alfa, dan juga kepada panitia, asisten lab LSPA, Ersa, Zakia, dan juga rekan-rekan lainnya. Semoga kegiatan ini bisa membawa manfaat dan juga meningkatkan minat teman-teman untuk terus mengeksplorasi dan juga terus mengembangkan diri ya. Jadi saya tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya ya. Oh ya, sekedar catatan, sorry saya lupa. Jadi untuk rekamannya atau video recordingnya nanti akan kami coba bagikan via IG. Nanti link YouTube-nya pun nanti kami coba bagikan via IG ya. Baik, terima kasih semuanya.